Selamat siang Pak Jarno, gimana kabarnya? Selamat siang juga Bu Titin. Alhamdulillah hari ini kabarnya baik-baik saja ya. Tapi sebenarnya ada yang ingin saya obrolin Bu. Boleh ya? Boleh Pak, apa nih yang mau kita obrolkan? Begini nih Bu. Saat ini saya kan lagi bingung ini dengan keadaan diri saya. Nah, karena akhir-akhir ini itu saya merasa sangat lelah sekali dengan banyaknya tugas-tugas, baik itu tugas di sekolah, kemudian juga tugas dari dinas, dan juga tugas-tugas di dekat ini tentunya ya Bu. Eh, Ini Bu, mungkin karena itu ya, saya itu beberapa hari yang lalu itu tidak sengaja itu mengeluarkan kata-kata yang keras kepada anak-anak ketika pembelajaran di kelas. Dan hari itu memang kondisi kelas juga kurang kondusif juga ya. Terus eh, saya itu jadi merasa bersalah itu kepada anak-anak. Seperti itu Bu kejadiannya. Baik, tadi Pak Jarno menyampaikan bahwa beberapa hari yang lalu mungkin secara tidak sengaja ya Pak Jarno mengeluarkan Iya, kata-kata yang keras pada saat di kelas, dipicu iya, lagi bahwa kondisi di kelas saat itu kurang kondusif sehingga apa ya memicu munculnya kata-kata yang keras dari Pak Jarno. Tadi Pak Jarno juga sudah menyampaikan bahwa akhir-akhir ini banyak tugas baik dari dinas pendidikan, kemudian dari diklat ini juga yang mungkin memicu munculnya apa ya namanya kurang bisa mengontrol emosi seperti itu ya Pak? iya. Nah, seperti itu. Hmm, baik baik. Tapi Pak Jarno eh, pada saat itu juga ketika terjadi apa hal itu kata-kata keras itu langsung panjenengan sadari atau selang beberapa waktu, Pak? Dari kejadian itu saya itu eh, setelahnya Bu, setelah saya Hmm, berpikir sejenak itu saya merasa bersalah ya kepada anak-anak karena sebelumnya kan saya tidak pernah seperti itu. Saya itu mengajar anak-anak itu dengan sabar, dengan baik. Nah, dari kegiatan akhir-akhir ini itu kenapa ya saya bisa melakukan hal seperti itu dengan anak-anak. Makanya saya sangat merasa bersalah sekali. hmm. Baik, jenengan merasa sangat bersalah. Apakah langsung, aduh Pak, ketika di kelas itu langsung jenengan sampaikan rasa bersalah tersebut kepada anak-anak atau bagaimana? Eh, Waktu itu ya saya diam kemudian saya keluar dari kelas karena ya tidak mungkin lah saya langsung eh, berbicara kepada anak-anak bahwa tadi saya berbicara keras seperti itu, kemudian saya merasa bersalah, itu kan juga kita sebagai guru kan juga harus menjaga image juga ya Bu, seperti itu. Baik, menjaga image. Jadi tindakan yang jenengan lakukan tadi pertama diam sejenak, ngoten nggih, apa namanya? Ya, Mungkin mengambil jeda waktu untuk menenangkan menenangkan pikiran dulu, menenangkan emosi, cool down dulu begitu ya, Pak. iya, iya, Kemudian mencari apa ya, alternatif tindakan berikutnya supaya pembelajaran berjalan dengan lancar. Seperti itu nggih, Pak. iya Bu. Eh Baik, dari cerita yang Pak Jarno sampaikan itu, berarti kan Pak Jarno sudah, apa ya, mengatasi masalah yang saat itu terjadi. Nah, karena panjenengan itu kan tugasnya kan terus-menerus ya Pak, tidak hanya saat itu saja. Mungkin suatu saat panjenengan panjenengan juga, mengalami mengalami hal yang sama, banyak tugas tugas yang
menumpuk dan mungkin juga ada faktor pemicu seperti yang panjenengan alami barusan. Nah, kira-kira panjenengan punya apa ya, cara atau eh, alternatif penyelesaian supaya hal itu tidak terjadi lagi? Bagaimana, Pak? Eh, Mungkin gini ya Bu, untuk kedepannya itu saya ingin berencana itu lebih bisa mengatur waktu karena ada banyaknya kegiatan ya, itu karena terkadang itu tugasnya bareng-bareng, akhirnya kita memang terlalu sulit ya untuk mengatur waktu. Itu mungkin kedepannya saya akan mengatur waktu sedemikian rupa sehingga saya itu bisa melaksanakan semua kegiatan itu dengan baik dan juga eh, bisa meluangkan waktu sejenak untuk istirahat ya, tentunya supaya kita itu tidak terlalu lelah. Dan kemudian dengan kejadian tadi itu saya akan lebih bisa mengontrol diri dan juga mengontrol emosi saya ketika di kelas. Jadi rencana saya itu jika saya sebelum masuk di kelas itu saya ingin bagaimana ya, berhenti sejenak lah Bu, berhenti sejenak untuk merilekskan badan dan juga pikiran supaya nanti ketika saya masuk di kelas itu pikiran saya benar-benar fresh lagi. Jadi eh, hal tersebut tidak sampai terulang lagi. Seperti itu Bu, keinginan saya. Baik, luar biasa sekali rencana-rencana yang Bapak sampaikan. Pertama tadi jenengan eh, merencanakan tentang harus bisa mengatur waktu itu sebagai akar permasalahan yang panjenengan sampaikan tadi ya, sebagai Ya, faktor pemicu munculnya emosi dari dalam diri panjenengan. Kemudian tak lupa juga menyempatkan diri untuk eh, sejenak refreshing ya, iya, istirahat istirahat sebentar supaya eh, pikiran-pikiran yang apa namanya yang buruk, yang buntu itu hilang. Kemudian jenengan juga menyampaikan rencana jenengan yang ketiga bahwa harus bisa mengontrol diri saat di kelas. Jenengan juga menyampaikan bahwa sebelum masuk ke kelas jenengan apa ya menenangkan diri ya, berhenti sejenak iya, untuk mm, berhenti sejenak supaya ini ya lebih tenang begitu ya, supaya eh, beban-beban atau rasa-rasa emosi itu tidak terbawa sampai di menjadi kelas iya, begitu. Ya, iya jadi seperti nanti ketika pembelajaran tidak terjadi apa ya hal yang negatif seperti yang jenengan alami beberapa iya. waktu yang lalu. Baik Pak Jarno, eh, luar biasa sekali rencana panjenengan. Mungkin mau dilaksanakan mulai kapan nih Pak? Rencana yang panjenengan tadi sebutkan ada tiga kalau nggak salah tadi ya garis besarnya. Iya. Kalau ini mungkin ya akan saya lakukan secepatnya ya Bu. Mungkin mulai besok itu saya akan lebih bisa mengatur waktu untuk semua kegiatan-kegiatan yang ada karena juga kegiatan PHBN ini juga belum berakhir dan juga tugas sekolahnya juga banyak sekali. Kemudian untuk beristirahat itu memang sangat perlu sekali. Ketika kita selesai melaksanakan tugas, menyelesaikan tugas, kita itu perlu berhenti sejenak untuk istirahat supaya kita kembali fresh. Dan juga eh, ketika besok saya akan masuk ke kelas, mungkin saya akan mengambil air wudhu dulu, kemudian juga berhenti sejenak supaya pikiran saya lebih fresh lagi, dan juga kemudian ketika saya masuk di kelas itu saya lebih lebih tenang menghadapi anak-anak dan bisa melaksanakan pembelajaran itu seperti biasanya ya Bu. Biar anak-anak Ba- itu
merasa aman dan nyaman. Seperti itu loh, Bu. Baik, luar biasa. Tadi poin yang terakhir tadi lo mengambil air wudhu itu memang kalau saya baca artikel itu memang sangat membantu menenangkan pikiran kita ya Pak. Ambil Iya, air wudhu itu. benar sekali. Baik, berarti jenengan tadi menyampaikan bahwa mulai besok langkah Iya, pertama berarti mengatur waktu, bentuknya mungkin bisa lebih diperjelas seperti apa nanti mengatur waktunya. mengatur waktunya di setiap kegiatan itu kan ada jadwalnya ya, Bu. Jadi Nggih. saya harus lebih jeli lagi dari kegiatan ini dilaksanakan kapan, kegiatan di sekolah dilaksanakan kapan. Jadi melihat dari jadwal-jadwal itu kegiatan yang ada itu bisa terlaksana dengan baik seperti itu. Oke, baik. Jenengan juga tadi menyisipkan harus beristirahat atau refresh ya, istirahat berhenti Ya, sejenak ya. gitu. Kira-kira itu berapa jam sekali atau mungkin berapa hari sekali harus stop, ngoten Pak? Eh, untuk kegiatan-kegiatan yang ada itu kita tidak harus istirahat terlalu lama ya, Bu. Kadang memang setelah kegiatan ini kita langsung ada kegiatan yang lainnya. Jadi paling tidak kita walaupun berhenti sejenak, istirahat sejenak itu harus kita luangkan walaupun hanya 10 menit atau 15 menit kita bisa meluangkan. Jadi pikiran kita, badan kita itu bisa kembali segar lagi atau fresh lagi itu. Baik, terima kasih Pak Jarno atas paparannya. Kemudian ini lagi, mungkin adakah yang bisa memberikan dukungan kepada Bapak terkait dengan perencanaan Bapak tadi? Mungkin teman sejawat atau apa, atau siapa? Untuk kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah itu tentunya kita dukungan penuh ya dari kepala sekolah dan juga rekan-rekan sejawat yang ada di sana. Itu memang mereka memberikan dukungan penuh kepada saya dan juga sering membantu. Nah itu juga mengingatkan ketika saya melakukan suatu hal yang salah itu mereka itu tidak segan-segan untuk mengingatkan saya karena memang saya itu istilahnya meleng ya, Bu. Itu supaya mereka itu eh, tidak sungkan-sungkan ketika saya melakukan kesalahan itu selalu diingatkan supaya semuanya itu juga berjalan dengan baik seperti itu. Baik, berarti ini ya Pak, dukungan dari teman sejawat itu sebenarnya sudah ada karena jenengan sudah meleng ya, tadi sudah Iya, meleng kepada mereka. Berarti karena kejadian ini jenengan lebih apa ya, lebih melengnya itu lebih sungguh-sungguh ngoten nggih ya, supaya seperti menjaga ini tidak terjadi lagi. Baik, iya. Pak Jarno mungkin ada yang masih ingin disampaikan lagi? Eh, sudah, Bu. Dari Oke, berarti mungkin ngobrol tadi dari obrolan kita ini apa yang jenengan dapat atau apa yang kita dapat? dari kita ngobrol tadi ya, Bu, ini saya sudah merasa agak lega ya. Ini saya ikut bantu untuk berpikir, menemukan ide-ide untuk menyelesaikan masalah-masalah saya. Dan saya pun insya Allah saya akan yakin untuk bisa melakukan semuanya itu dengan baik mulai sekarang. Seperti itu. Baik, berarti kira-kira kapan nih kita akan ngobrol lagi menindaklanjuti rencana Bapak ini untuk merefleksikan dari rencana ini? Kira-kira minggu depan Bu, kita bisa jumpa lagi. Baik, sampai Ya, ketemu lagi minggu depan. Ya, Pak Jarno, saya harap saya akan mendengarkan berita-berita positif dari panjenengan, rencana-rencana yang panjenengan laksanakan eh, terlaksana dengan baik. Gitu nggih. iya, siap Bu, siap. Terima kasih Terima Bu ya. kasih. Ya, Sampai jumpa sama-sama minggu Pak. depan. Sampai Iya, ketemu lagi ya, minggu depan. Nggih. ya. Damn.